Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu lagi dengan Ibu ya. Oke anak-anak, kita langsung ke materi tentang struktur dan unsur kebahasaan di dalam teks diskusi ya. Pertama, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Lalu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa menentukan struktur teks diskusi, lalu menentukan unsur kebahasaan teks diskusi. Ya, kita lanjut ke materinya yaitu struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi ini ada 3, yaitu 1 isu atau masalah, 2 argumen, argumen ada yang mendukung dan menentang, lalu yang ketiga adalah simpulan atau saran. Ya, nih kita bahas satu persatu pengertian dari isu. Isu ini adalah teks diskusi yang berisi masalah yang akan didiskusikan ya, atau yang akan dibahas lebih lanjut. Lalu argumen adalah pendapat yang dikemukakan, yaitu ada 2, ada argumen yang pro dan kontra. Simpulan artinya adalah bagian akhir dari teks yang berisi saran berupa jalan keluar atau solusi dari suatu masalah tersebut ya. Oke, kita langsung ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang akan dipakai dalam teks diskusi yaitu 1, penggunaan konjungsi perlawanan ya. Ini konjungsi perlawanan itu biasanya menggunakan kata kunci atau kata hubungnya ya, bukan kata kunci, kata hubung. Contohnya tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya ya. Coba perhatikan, ini ada satu kalimat contoh dari konjungsi perlawanan yang menggunakan kata hubung tetapi ya. Contoh nih, banyak sekolah melarang siswanya, terutama di jenjang SD dan SMP, melarang siswanya membawa telepon seluler. Tetapi banyak juga sekolah yang memperbolehkan siswanya membawa telepon seluler dengan berbagai persyaratan. Nah, itu kalimat yang menandakan adanya penggunaan konjungsi perlawanan ya. Nah, itu. Lalu kedua, penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal ini adalah kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Nah, ini kohesi leksikal ini dapat berbentuk dengan pengulangan ya, isinya itu ada pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim ya. Contoh ini, perhatikan lagi contoh dari kohesi leksikal yang ada kata pengulangan ya. Di samping contohnya nih, di samping itu salah satu keuntungan dari penggunaan telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler dilengkapi dengan berbagai aksesoris seperti kalkulator, kamera, dan internet. Nah, di situ ada kata pengulangan, yaitu pengulangan kata telepon seluler. Di sini ada 3 yang diulang-ulang begitu ya. Nah, itu contoh dari salah satu dari penggunaan kohesi leksikal. Nah, bagaimana penggunaan kohesi gramatikal? Nah, ini kalau kohesi gramatikal ini adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal. Ini dapat berbentuk, modelnya itu ada kata, ada rujukan kata, substitusi atau penggantian, dan elipsis atau penghilangan. Ini contoh yang kohesi gramatikal, rujukan kata ya, rujukan kata. Yuk kita perhatikan kalimatnya. Masyarakat yang setuju bahwa siswa boleh membawa telepon seluler ke sekolah karena hal ini dapat memudahkan untuk dapat menghubungi orang tuanya. Nah, ini rujukan katanya adalah hal ini ya. Hal ini menandakan rujukan ke siapa? Yaitu ke siswa atau ke masyarakatnya ya. Masyarakat yang setuju bahwa siswa boleh membawa telepon seluler ke sekolah karena hal ini. Nah, hal ini menandakan kepada masyarakat yang setuju ya, bahwa siswa itu boleh membawa telepon seluler ke sekolah. Nah, itu contoh dari kohesi gramatikal ya, ada rujukan kata ya. Nah, itu. Lalu
kita langsung ke penggunaan modalitas. Nah, modalitas ini adalah kata yang mempunyai makna kemungkinan, kenyataan, ya, yang dinyatakan dalam kalimat. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia, modalitas ini dinyatakan dengan kata-kata harus, akan, ingin, mungkin. Ya, nih contoh salah satu juga yang penggunaan modalitas kata harus. Ya, contohnya, jika siswa tidak membawa telepon seluler, perlu segera menghubungi orang tua dan orang tua harus menghubungi kantor sekolah. Nah, ini ada kata harus yang menandakan penggunaan modalitas. Nah, itulah anak-anak materi hari ini tentang struktur dan unsur kebahasaannya. Anak-anak, sekian dulu materi dari Ibu. Kita ketemu lagi nanti Senin yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kemudahan dalam mengerjakan tugas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.